Baik, terima kasih. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali di Damai Indonesiaku yang spesial hadir langsung dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri tadi menjelaskan betapa orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mempersiapkan diri inilah, yang mempersiapkan di hari esok inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas seperti apakah orang-orang yang merugi? Nah, inilah yang nanti insya Allah akan dibahas selengkapnya oleh guru kita Ustadz Abdul Muta'ali. Selamat mengikuti. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TMB Bawo Miu. Alhamdulillah. Bismillah. Wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Para alim ulama, para guru. Kenapa saya sebut ulama dulu? Biar saya punya orang dalam nanti pada hari kiamat, Pak Bupati. Bupati kita yang luar biasa, Bupati Konawe Utara, Dr. Insinyur Haji Ruksamin. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan. Pak Wakil, Pak Kapolres, Pak Dandim, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Raya, Assalam Konawe Utara, dan seluruh pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kayaknya masyarakat Konawe Utara paling siap nih menyongsong tahun baru 2024. Kenapa? Alasannya satu, sejarahnya kuat. Ternyata Konawe itu kerajaan Islam abad ke-14. Saya di UI itu di Departemen Linguistik, di sastra Arab. Konawe itu secara morfologis mirip seakar kata dengan karena kunu. Konawe kunu, jadilah maka jadi, Pak. Hebatlah maka hebat. Jadi untuk menyongsong masa depan itu mesti punya apa? Dalam Islam niat, nawaitu. Ini nawaitunya orang Konawe Utara luar biasa. Sejarahnya kuat. Orang yang punya sejarah kuat maka dia termotivasi untuk menjadi masyarakat yang hebat. Yang kedua, masyarakat di sini di Konawe Utara itu punya konasara. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan seluruh pemirsa TV One, mendidik anak sekedar cerdas nggak cukup, karena 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang kompetitor anak kita bukan lagi manusia tapi artificial intelligence, robot. Maka konasara punya tempat yaitu akhlak. Apa yang tidak bisa diberikan robot kepada anak-anak kita? Akhlak. Amerika luar biasa cerdasnya, hebatnya. Tapi lihat Afghanistan hari ini. Lihat Irak hari ini. Lihat Palestina hari ini. Maka kata Nabi kita, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus untuk menyempurnakan akhlak. Konasara harus jadi pegangan. Bukan hanya resources, bukan hanya sumber daya alam yang hebat, tetapi punya kepribadian, punya akhlak yang kuat. Yang ketiga, menyongsong tahun baru 2024, masyarakat Konawe Utara luar biasa, punya mindset pendidikan yang luar biasa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
hanya akan ada dua golongan yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya keimanan, iman resilient. Yang kedua, orang yang punya ilmu. Subhanallah. Berapa masyarakat kabupaten di sini yang digratiskan, diberangkatkan ke Cina untuk sekolah. Jepang, Nagasaki, Hiroshima 1945 hancur lebur oleh bom atomnya Amerika dan sekutu. Tapi jangan lupa Jepang menjadi negara Asia pertama yang mengadakan olimpiade. Kenapa? Karena pendidikan. Ya, karena pendidikan. Walaupun dari Kendari bandara ke sini 3 jam 120 kilo, tapi insya Allah ke depan masyarakat Konawe Utara banjir sarjana, panen magister, panen doktor. Subhanallah. Yang keempat, masyarakat Konawe Utara kenapa berani menyongsong tahun baru 2024? Kan orangnya ulet. Saya makan di rumah makan Pangkep. Subhanallah. Saking uletnya bikin sambal, bikin sendiri Pak Bupati. Motong-motong sendiri bawangnya, cabenya, basolnya, bawangnya, tomatnya, dibikin sendiri. Tamu aja bikin, apalagi pribuminya ini. Rajin betul ini. Subhanallah. Maka menyambut sesuatu yang tidak pasti, kan yang depan itu nggak pasti Pak. Yang pasti itu iman kepada Allah. Bangsa kita bukan siapa-siapa, melawan 5 bangsa Eropa besar, Inggris, Prancis, Portugis, Spanyol, Belanda. Nggak kebayang hari ini Pak Bupati, Pak Wakil dan Ibu Bapak semuanya, kita bisa mengalahkan Inggris hari ini. Nggak kebayang. Tapi fakta sejarah seorang Jenderal Malabi bisa tewas di are-are Surabaya. Satu negara Jepang. Kenapa? Karena keimanan yang kuat. Allah menggambarkan kuatnya bangsa Israel hari ini itu dalam surat Al-Fat ayat 16. Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Kalian akan menghadapi bangsa yang super power, ekonominya kuat, alutsistanya hebat. Saking hebatnya kebutuhan domestik cukup, dia bisa ekspor keluar. Untuk melawan bangsa yang kayak gitu, yang seperti itu, Quran tidak pernah mengatakan kalian harus lebih kuat, kalian harus lebih hebat. Tidak. Apa kata Quran untuk menghadapi bangsa yang kuat itu? Apa itu? Ibadallana uli ba'sin syadid. Mesti dengan hamba-hamba yang super power imannya. Jadi head to head dengan kekuatan itu mesti dengan apa? Keimanan. Maka luar biasa. Bapak Ibu masyarakat Konawe Utara punya pemimpin tahun barunya dengan zikir. Di penghujung tahun dengan taklim. Dengan muhasabah. Maka ini harus dipertahankan. Subhanallah. Pegang keimanan ini, ketakwaan ini. Karena yang survive nanti ke depannya bukan sekedar kekuatan. Romawi 1500 tahun berkuasa. Tapi hari ini kita terdengar kekuatan Romawi selesai, the end. Maka bangsa-bangsa yang super power, yang kuat, meninggalkan attitude, moral, etik, apalagi akhlak. Maka sama seperti bangsa Romawi. Kedepannya yang harus tampil adalah kalangan santri, anak-anak masjid, anak-anak surau yang mengaji Quran. Ini yang jelas. Kenapa? Karena Al-Quran tidak ada margin of errornya. Disebut orang sukses kata Al-Quran. Faman zuhziha 'anil nar
wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang tidak masuk neraka dimasukkan oleh Allah ke surga, faqad faz, he get the real success. Inilah kesuksesan yang kita siapkan, bukan hanya untuk masa kita. Orang hebat itu orang yang mempersiapkan masa esoknya. Seperti tadi ayatnya dibaca oleh qari'ah kita, oleh guru kita Ustaz Misri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdul Muta'ali yang sangat luar biasa sekali menyampaikan tausiah di segmen kedua ini. Betapa kita telah melihat sejarah Konawe Utara adalah berasal dari kata bahasa Arab kuno, yaitu menjadi atau jadilah. Maka harapan besar kita semua Konawe Utara di usia yang masih muda ini, di usia yang ke-17, mudah-mudahan menjadi lebih baik, menjadi lebih cerah lagi. Nah, seperti apakah harapan atau seperti apakah Kabupaten Konawe Utara di usia yang ke-17 tahun ini? Insya Allah di segmen berikut kita akan undang bersama-sama Bapak Bupati Kabupaten Konawe Utara, Dr. Insinyur Haji Ruksamin untuk maju ke depan untuk berbincang-bincang bersama mengenai keindahan Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku.